Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Izudin Rizkullah dengan NPM 33341600022. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Pak Suryana dan juga para dosen penelaah yang telah menyempatkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Grafit dan Waktu Pengadukan terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Copper Base Composite yang diperkuat silikon carbide dengan metode stir casting. Adapun outline yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi tembaga di tingkat global mencapai sekitar 19 juta ton. Dalam kehidupan sehari-hari, logam tembaga dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi, dikarenakan mempunyai sifat penghantar atau konduktivitas yang sangat baik. Tembaga juga dipilih karena sifat mekaniknya yang mudah dibentuk dan memiliki ketahanan korosi yang baik. Oleh karena itu, penggunaan tembaga terus meningkat, sehingga menghasilkan limbah tembaga yang banyak pula. Saat ini, tembaga masuk ke urutan ketiga dalam konsumsi logam komersil, setelah besi dan juga aluminium. Nah, karena banyaknya limbah yang dihasilkan, alangkah baiknya apabila limbah tembaga seperti kabel elektronik yang masih mengandung nilai tembaga yang tinggi dapat diolah dengan tujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melakukan recycle. Recycle yang dilakukan yaitu seperti pengecoran kembali dan kemudian diberi reinforcement seperti silikon carbide atau grafit dengan tujuan untuk meningkatkan sifat mekanik dari material tersebut sementara dapat memaintain sifat konduktivitas listriknya yang sudah tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, komposit matriks logam tembaga mendapatkan popularitas karena berbagai aplikasi, seperti pada gambar. Aplikasi dari komposit matriks tembaga yaitu di bantalan rem untuk aplikasi kereta api dan manajemen thermal. Saat ini, komposit matriks logam tembaga lebih disukai daripada tembaga murni atau paduan tembaga karena sifat mekaniknya yang baik dan ketahanan aus yang lebih tinggi dibandingkan dengan tembaga murni atau paduannya. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari penambahan grafit terhadap nilai kekerasan, kekuatan, dan juga konduktivitas dari tembaga dengan menggunakan metode pengecoran. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi waktu pengadukan terhadap mikrostruktur yang dihasilkan serta nilai kekerasan, kekuatan, dan juga konduktivitas tembaga. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, mengamati pengaruh penambahan reinforcement silikon karbida dengan grafit dalam persen berat terhadap sifat konduktivitas, kekerasan, dan kekuatan tembaga. Yang kedua, mengamati pengaruh lamanya pengadukan pada saat pengecoran dilakukan terhadap sifat konduktivitas dan kekuatan tembaga yang dihasilkan. Kemudian hipotesa. Yang pertama, nilai kekerasan. Kekuatan dan konduktivitas paling tinggi akan didapatkan pada tembaga dengan penambahan silikon karbida dan grafit yang paling besar. Yang kedua, semakin lama waktu pengadukan yang dilakukan, maka akan menghasilkan persebaran silikon karbida yang merata dan menghasilkan peningkatan kekuatan, kekerasan, dan konduktivitas pada tembaga seiring dengan lamanya waktu pengadukan. Kemudian tinjauan pustaka. Pertama ialah tembaga. Tembaga sudah digunakan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Beberapa perhiasan ataupun pendan yang tercatat terbuat dari tembaga dari tahun 8.700 sebelum Masehi.
Ini berarti dapat kita simpulkan bahwa memang penggunaan tembaga sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, sekarang tembaga dan paduannya sudah secara luas digunakan karena sifat konduktivitasnya yang baik dan ketahanan korosinya yang baik juga. Selain itu, tembaga juga dapat difabrikasi dengan mudah. Berikut saya tampilkan data konsumsi tembaga di United States pada tahun 1997. Dapat dilihat bahwa tembaga nomor 1 digunakan untuk electrical conductivity dan konsumsi yang digunakan sebesar 61%. Dan di nomor 2, aplikasi tembaga itu digunakan untuk corrosion resistant sebesar 20% dikarenakan sifat ketahanan korosinya yang baik. Selanjutnya ialah komposit. Seperti yang kita tahu, komposit itu diperoleh dengan cara penggabungan dua atau lebih material yang berbeda bentuk dan komposisi kimianya, tapi tidak larut satu sama lain. Komposit itu menghasilkan sifat yang tidak dimiliki material tersebut sebelumnya. Dan ini terdapat pada tahap matriks. Matriks itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah polimer atau PMC, yang kedua metalik atau MMC, ketiga keramik atau CMC, dan juga karbon. Karena di sini saya matriksnya menggunakan tembaga, maka matriks saya termasuk dalam metalik atau metal matrik komposit. Setelah pada tahap matriks, ada juga tahap di mana reinforcement akan terdistribusi ke dalam matriks. Ibarat matriks ini adalah pengisi dalam ruang komposit, maka reinforcement adalah penguat yang ditambahkan agar komposit dapat tersusun dan didapatkan sifat baru. Reinforcement yang ditambahkan tersebut bisa dalam bentuk partikel laminar ataupun fiber. Reinforcement yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah reinforcement silikon carbide dan grafit. Dikarenakan reinforcement yang saya gunakan lebih dari satu, maka produk yang saya hasilkan disebut hybrid. Di sini dapat kita lihat ada matriks dan reinforcement. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa matriks itu ialah pengisi ruang komposit dan reinforcement adalah seperti penguat. Dikarenakan ada penggabungan dua unsur yang berbeda, maka akan ada yang disebut perbatasan. Perbatasan itulah yang disebut interface. Apakah pengaruh baik yang diberikan dari penambahan reinforcement grafit? Hybrid komposit dengan penambahan grafit dapat mencegah lecet dan kerusakan katastrofik dengan memberikan dispersoid. Dispersoid itu ialah partikel reinforcement yang menyebar. Dispersoid grafit mampu memberikan peranan seperti lubrikan atau seperti pelumas yang nantinya akan meningkatkan sifat-sifat mekanik dari produk yang akan dihasilkan. Selain itu, penambahan keramik seperti silikon carbide itu dapat meningkatkan ultimate tensile strength dan menghasilkan koefisien gesek yang rendah dan juga menghasilkan kekerasan yang cukup besar. Reinforcement ini juga memiliki pengaruh yang baik pada permesinan dan konduktivitas yang dihasilkan pada tembaga tersebut. Selanjutnya ialah pengaruh penambahan grafit ke komposit yang akan dihasilkan. Seperti yang kita lihat pada sampel nomor 1, dengan komposisi 94% copper, 2% grafit, 4% alumina, menghasilkan kekerasan senilai 61,8 hardness Vickers. Sementara pada sampel 3 dengan 92% tembaga, 6% grafit, dan 2% alumina dihasilkan kekerasan 59,9 hardness Vickers. Dapat dilihat bahwa dengan menambahkan grafit sebanyak 6%, maka kekerasan yang dihasilkan mendekati nilai sampel 1, di mana ditambahkan 4% alumina. Maka dari itu, grafit dapat dijadikan substitusi untuk meningkatkan nilai kekerasan pada komposit yang akan dihasilkan. Selanjutnya ialah pengaruh penambahan grafit terhadap kuat tarik. Seperti yang kita lihat di sini bahwa pure Cu atau tembaga murni memiliki nilai ultimate tensile strength di bawah 200 MPa. Kemudian setelah diberikan penambahan yaitu reinforcement, hybrid, silikon carbide dan juga diberikan grafit, maka kita lihat di sini bahwa terjadi peningkatan dari ultimate tensile strength di atas nilai 200 MPa.
Ini dapat membuktikan bahwa dengan penambahan hybrid reinforcement seperti silikon carbide dan juga grafit, maka akan dapat meningkatkan sifat mekanik dari tembaga yang akan dihasilkan. Sementara itu, nilai tertinggi didapatkan dari penambahan 5% silikon carbide dengan grafit, namun dilakukan coating terhadap CU yang sudah dihasilkan. Selanjutnya, pengaruh penambahan grafit terhadap electrical conductivity yang dihasilkan seperti yang dapat kita lihat bahwa komposisi tembaga murni memiliki electrical conductivity senilai 103% IACS. Dengan memberikan paduan grafit sebanyak 5% pada sampel 1 dengan komposisi tembaga 95%, maka electrical conductivity yang dihasilkan 34% IACS. Menariknya, apabila kita menambah komposisi grafit seperti pada sampel 2, maka electrical conductivity dapat meningkat menjadi 40% IACS. Tapi, nilai dari sampel 2 belum mampu mengalahkan electrical conductivity dari sampel 3 dengan komposisi tembaga yaitu 96% dan grafit komposisi 4% dengan nilai electrical conductivity 42% IACS. Selanjutnya saya akan membahas tentang stir casting. Secara umum ada dua tahap dalam produksi komposit, yaitu secara solid dan juga liquid. Secara solid contohnya yaitu dengan powder metalurgi atau metalurgi serbuk, dan secara liquid contohnya ialah casting. Di sini metode yang saya pilih ialah metode stir casting karena stir casting itu ekonomis dan produk yang dihasilkan massal. Stir casting itu sendiri adalah teknik manufaktur dalam pengecoran yang reinforcementnya didistribusikan dengan melakukan pengadukan secara mekanik. Seperti yang bisa dilihat di sini ialah skematik dari proses stir casting. Ada motor, thermocouple, stirrer, muffle, crucible, dan digital control. Prosesnya sendiri meliputi yang pertama melting of matrix material. Berarti di sini saya melakukan peleburan terhadap tembaga. Kemudian dilakukan pengadukan dengan mechanical stirrer. Selanjutnya ialah pengumpanan reinforcement material, yaitu melakukan pengumpanan silikon carbide dan grafit. Kemudian saya melakukan pengadukan kembali, lalu penuangan ke dalam cetakan, dan kemudian solidification atau pendinginan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Berikut ialah diagram alir yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, menyiapkan serbuk reinforcement yaitu silikon carbide dan grafit, dan juga menyiapkan kawat tembaga. Serbuk reinforcement dilakukan preheat dan juga kawat tembaga dilakukan peleburan. Setelah dilakukan pengadukan, maka kita akan melakukan variasi pada lamanya waktu pengadukan, yaitu yang pertama 5 menit, 8 menit, dan juga 11 menit. Dan juga kita memvariasikan penambahan grafit, yaitu 2% berat, 4% berat, dan 6% berat. Kemudian dilakukan penuangan pada cetakan, lalu dilakukan proses pemotongan, kemudian dilakukan analisa uji kekerasan, uji tarik, dan uji konduktivitas. Kemudian juga dilakukan analisa mikroskop optik. Kemudian ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian hybrid copper matrix composite. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dan acuan. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.